Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya memilih atau mencari jasa dokumentasi untuk hari bahagia kalian. Nah, di sini saya akan berikan 4 tips, tapi sebelum itu kita akan cerita sedikit dulu. Ada teman saya cerita, dia bercerita menyesal karena telah mengambil jasa foto yang lain karena tidak sesuai ekspektasi dia lah, tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai dengan budget. Dia merasa rugi karena telah mengeluarkan banyak sekali uang, tapi hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi yang dia inginkan. Nah, saya tanya kenapa? Karena dari style tidak cocok, dari hasil tidak cocok, dan harga itu pun karena sudah mendesak, sudah hari hampir Hamin 7 atau Hamin 3 gitu, seperti itu. Baru mencari fotografer. Nah, di sini saya ingin memberikan tips untuk teman-teman agar bahagia teman-teman semua itu tidak malah menjadi hari kecewa. Oke. Nah, kita langsung saja ke tipsnya. Yang pertama yaitu lihat portofolio. Nah, teman-teman bisa melihat portofolio jasa tersebut bisa lewat Instagram, Facebook, atau sosial media lainnya. Teman-teman bisa lihat apakah sudah banyak klien-klien yang sudah mereka tangani atau klien-klien yang sudah mereka posting, atau yang sudah berapa banyak sih yang klien yang sudah mereka handle. Nah, dari situ kita bisa lihat di sosial media mereka apakah, tapi terkadang ada beberapa juga jasa itu yang tidak memposting atau jarang posting. Ada, tapi tidak menutup kemungkinan. Nah, setelah kalian lihat portofolio, yang kedua itu adalah style fotonya. Apa itu style fotonya? Misal dengan warna, dengan gayanya, dengan pose-posenya. Kalau kalian sudah merasa cocok, warna misal, kan setiap fotografer itu memiliki style yang berbeda-beda. Tidak semua fotografer itu punya style yang sama. Mungkin ada yang sukanya gelap, ada yang sukanya terang, ada juga yang fotografer yang lebih memilih fotonya itu nggak terang, nggak gelap gitu kan, natural. Ada juga yang suka yang pakai efek-efek, atau mungkin juga ada juga ya fotografer yang lebih seneng pakai filter. Nah, itu setiap fotografer itu mempunyai stylenya masing-masing. Nah, tinggal kita sebagai klien, sebagai yang membutuhkan jasa, itu mencocokkan apakah kita cocok dengan style mereka, apakah kita cocok dengan style tersebut, apakah kita sesuai nih dengan keinginan kita, warnanya sudah pas, dengan stylenya juga sudah pas, gaya-gayanya juga cocok. Nah, kita sangat-sangat mendekati dengan jasa yang tepat untuk kita. Lanjut yang nomor 3 yaitu price list. Nah, terkadang yang sering gagal itu di sini, teman-teman. Saya sering sekali di-chat oleh klien-klien dan yang membuat pada poin pertama, poin kedua itu sudah cocok. Tapi ketika masuk ke poin ketiga yaitu price list. Nah, di sini mulai terlihat agak-agak mundur nih. Nah, karena mungkin kurang cocok dengan harga. Tapi menurutku ya, ini secara personal nih. Misal di acara pernikahanku ya kan, tidak masalah kita mengeluarkan budget yang lebih untuk hasil yang sesuai dengan keinginan kita. Menurutku itu nggak masalah, karena di hari bahagia kita mengeluarkan budget yang lebih itu tidak masalah. Toh yang menerima hasilnya kita sendiri, iya kan? Nah, tapi terkadang ada juga yang bertanya-tanya itu masalah price list sudah cocok nih, tapi kita langsung mencoba untuk mencari yang lebih di bawah lagi. Nah, padahal style portofolio sudah cocok, tapi kita lebih lagi apakah ada harga yang dibawa dengan style dan portofolio yang sesuai dengan kita. Sebenarnya itu manusiawi. Saya pun kalau misalkan mencari jasa pun seperti itu.
mencari harga yang paling bawah, ya kan? Masuk ke poin 4, yaitu langsung booking. Nah, di sini ketika kita langsung booking, otomatis hari bahagia kita itu sudah ditetapkan. Jadi kita tidak usah khawatir lagi, ya dong, ya kan? Tapi kadang-kadang kita juga mencoba untuk mencari perbandingan-perbandingan antara fotografer lain, apakah ada harga yang di bawah, yang sesuai dengan selera kita, terkadang seperti itu. Dan masalahnya, biasanya itu ketika kita mencari fotografer lain dan membandingkan harga, dan tidak ketemu, misal tidak ketemu, kita balik lagi ke fotografer yang pertama tadi, yang sudah poin pertama, kedua, ketiga sudah pas, sudah cocok, kita balik lagi ke fotografer awal dan ternyata tanggalnya sudah di-booking oleh orang lain. Nah, biasanya fotografer-fotografer yang berpengalaman, sudah banyak dikenal orang itu pasti bakalan cepat sold out. Bahasanya seperti itu, cepat di-booking oleh orang lain. Nah, di sini teman-teman ketika poin pertama, kedua, sebenarnya itu sudah bisa langsung booking. Yaitu 1, 2, dan 3 itu kalian tuh teman-teman sudah langsung bisa booking. Jadi nggak usah pikir panjang, kalau budgetnya sesuai, pas, bonus juga dapatnya banyak, tunggu apa lagi? Jangan coba untuk mencari perbandingan-perbandingan lain lagi. Kenapa? Karena ini hari bahagia kalian, hari spesial untuk kalian. Untuk mengeluarkan budget yang lebih itu menurutku tidak masalah. Menurutku itu hal yang oke-oke aja, tidak masalah. Daripada kita mencari yang lain ujung-ujungnya, toh style sudah poin pertama, kedua, dan ketiga sudah pas, tapi malah gagal karena kita mencari yang lain tadi. Nah, pastinya kita mencari dapat fotografer atau jasa yang mendesak. Nah, di situ pasti hasilnya kita nggak tahu ya, bagus atau enggak. Tapi yang pertama pasti tidak sesuai dengan selera kita. Itu yang pertama. Dan itu pasti tidak sebagus yang kita inginkan. Nah, mungkin itu saja untuk pilih jasa dokumentasi untuk teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.